puji Tuhan, senang kembali bertemu dengan saudara sidang Jemaat Moria. Baik semua yang menyaksikan program online saat ini, saya mau katakan mari kita beribadah kepada Tuhan. Nikmati hadirat Tuhan, nikmati pujian penyembahan terlebih kebenaran firman Tuhan, maka engkau akan diberkati. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan saat pagi hari ini. Kita percaya dan katakan, hatimu ada bagiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih setia Tuhan. Kami ada sampai hari ini. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Rasakan lawatan Tuhan. Yes, thank you Jesus. Ya Yesus, kami bersyukur. Terima kasih. Kami mempunyai Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kau memberikan lebih dari yang telah kami pinta. Kami bersyukur padamu Yesus.
berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah Bapa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu serta membukanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Yes. Mari kita bersukacita pada pagi hari ini. Mari kita memuji nama Tuhan. Kita angkat pujian. Hati yang gembira adalah obat. Amin. Amin. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah berikan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Kalaulah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus, sekarang hidupku bukanlah milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Yes. Dan mari saat ini kita siapkan hati dan pikiran kita untuk sambut berkat kebenaran firman Tuhan. Mari kita katakan, Engkau Allah, Immanuel. Yesus, Tuhan dan Raja. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu meneguhkan dan memulihkan hidup kami. Kami siap diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Berjumpa kembali saudara-saudara dalam ibadah raya
Moria Ministry saat ini, saya yakin melalui ibadah raya saat ini, saudara diberkati Tuhan, sebab Tuhan punya maksud yang besar atas kehidupan saudara-saudara. Dan saya yakin di dalam Yesus Kristus ada masa depan dan ada pengharapan yang pasti. Baiklah, saya akan bacakan satu ayat di dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-17, demikian. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Firman Allah dengan tema hidup dalam kasih karunia. Saudara, kita tahu bahwa keselamatan adalah kasih karunia Tuhan. Setiap kali mulut kita mengaku bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan, maka hidup kita diselamatkan. Sebab berbicara keselamatan itu berhubungan dengan iman. Dan iman itu, saudara-saudara, tentunya dimulai dari percaya, kemudian langkah selanjutnya adalah bertobat. Setelah bertobat, maka dibaptis dalam nama Yesus Kristus, dan selanjutnya adalah ada buah-buah dalam kehidupan seseorang. Makanya Yesus berkata bahwa tidak seorang yang hanya memanggil Tuhan, Tuhan diselamatkan, namun merekalah yang melakukan kehendak Bapa-Ku. Banyak orang berpikir bahwa kasih karunia itu hanya berbicara tentang keselamatan. Tapi saya katakan saat ini bahwa di mana-mana kita membutuhkan kasih karunia. Sejak kita percaya kepada Tuhan, kita diselamatkan, dan sampai detik ini kita membutuhkan kasih karunia. Sebab Alkitab katakan, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak hanya hidup dalam kasih karunia, tapi bertumbuh dalam kasih karunia, bahkan berlimpah-limpah di dalam kasih karunia. Setiap kali saya ketemu dengan seseorang yang hidupnya dalam kasih karunia Allah, maka orang ini ketawa saja, saudara-saudara, membuat orang lain sejahtera. Itu baru ketawa loh. Apalagi kalau orang itu kasih berkat sama saudara. Wow, malah lebih senang lagi. Ketika saya bertemu dengan orang-orang yang hidupnya dalam kasih karunia, sungguh-sungguh mendatangkan berkat dan menjadi berkat. Jangan sampai ada orang yang berkata, ketika saudara bertemu dengan si Budi, maka saudara berkata, aduh, saya butuh kasih karunia deh kalau ketemu sama kamu, Bud. Sebab saya bisa marah kalau ketemu sama kamu. Jangan sampai berkata seperti itu, saudara-saudara. Itulah sebabnya kita pahami bahwa Tuhan sejak semula punya rencana yang besar atas kehidupan umat manusia. Dan rancangannya nggak pernah gagal. Sekalipun orang lain mereka-reka tidak baik buat hidup saudara. Tapi yang jelas Tuhan mereka-reka yang terbaik buat kehidupan anak-anaknya. Sebab di dalam Tuhan ada masa depan. Di dalam Tuhan ada pengharapan yang pasti. Saudara-saudara, apa itu kasih karunia?
Itulah di dalam ayat ini dikatakan, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Kita tahu bahwa kehadiran Nabi Musa, kehadiran Yesus Kristus tidak menghilangkan hukum Taurat, tapi menggenapi hukum Taurat. Dan oleh karena hukum Taurat itu pun kita mengenal dosa. Oleh karena hukum Taurat kita mengenal kesalahan. Tapi berbahagialah setiap orang yang melakukan firman Allah dan membagikan firman Allah, maka kehidupannya akan mengalami damai sejahtera. Jadi kasih karunia adalah sebuah kekuatan yang kita terima dari Tuhan. Itulah kasih karunia. Jadi saya bisa berbicara hari ini karena kasih karunia. Saya bisa khotbah hari ini karena kasih karunia. Kalau saya memiliki kasih karunia, saya yakin saudara yang dengar saya khotbah hari ini, kan ada yang ketawa kan? Oh, kan ada yang sukacita kan? Kan ada yang mukanya betul-betul menampakkan suasana yang betul-betul ucapan syukur dan penuh sukacita kan? Itu kasih karunia, saudara-saudara. Itulah sebabnya setiap kali hidup saudara dan saya dalam kasih karunia, bertumbuh dalam kasih karunia, bahkan berlimpah-limpah dalam kasih karunia, hidupmu tetap menerima apa adanya. Dan saudara dalam segala hal mampu mengucapkan syukur kepada Tuhan. Keadaan baik, mengucapkan syukur kepada Tuhan. Bisnis lagi rame, mengucapkan syukur kepada Tuhan. Bisnis lagi sepi hari ini, mengucapkan syukur kepada Tuhan. Penyakit di mana-mana saudara bisa menghadapi sebab Tuhan lebih besar daripada penyakit. Corona di mana-mana saudara pun mampu menghadapinya sebab Tuhan lebih besar daripada corona. Namun kita pun harus memperhatikan dan peduli terhadap saudara-saudara peraturan pemerintah yang harus kita ikuti. Jaga kebersihan, kemudian jauhi keramaian. Kalau tidak perlu nggak usah pergi jauh-jauh, betul nggak? Rumah harus disemprot dengan desinfektan. Gereja-gereja dimanapun berada disemprot dengan desinfektan. Dan lebih baik kita berdoa di rumah, tinggal di rumah, bekerja di rumah. Dan gak usah pulang kampung dulu. Berdoa kepada Tuhan, sebab doa orang benar sangat besar kuasanya. Saudara, dalam ayat ini ada dua hal yang penting yang saya sampaikan. Berbicara tentang kasih karunia, saudara-saudara. Saya katakan, saudara dan saya, hidupmu penuh dengan keterbatasan. Saya dan saudara, hidupmu penuh dengan kesederhanaan. Siapakah saudara? Namun dikatakan bahwa saudara adalah manusia yang paling dikasih oleh Tuhan. Bukankah itu adalah kemurahan Tuhan yang luar biasa? Oke, jadi yang pertama saudara, bagaimana kita hidup dalam kasih karunia? Yang pertama adalah kita harus memprioritaskan hidup kita kepada Tuhan. Dalam Filipi 3 ayat yang ke-7 di situ dikatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi yang pertama saudara-saudara, memiliki prioritas dalam hidup ini. Artinya apa? Prioritas adalah sesuatu yang paling penting. Sesuatu yang paling
kita utamakan dalam hidup ini, itu adalah prioritas. Dalam hidup ini, apa yang harus kita utamakan? Tentunya ada keluarga, ada pekerjaan, ada saudara, ada gereja, dan lain sebagainya. Tapi yang saya maksudkan prioritas yang terpenting di atas segalanya adalah Tuhan. Nah ini. Makanya Alkitab berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi saya yakin Bapak Ibu sidang Jemaat Muria di tempat ini, ketika saudara mendahulukan Tuhan, mengutamakan Tuhan, menyerahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab Tuhan adalah di atas segala-galanya. Ia mampu berdiri dan mampu membela, menyertai kehidupanmu. Apapun yang terjadi, saudara mampu menguasai diri dalam hidup ini. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup lebih besar dari penyakit, lebih besar dari masalah, lebih besar dari segala kesulitan, lebih besar daripada penderitaan. Ketika engkau benar-benar memprioritaskan Tuhan dalam hidupmu di atas segala-galanya, maka Tuhan itu tidak tidur. Tuhan mampu membela saudara. Coba aja seorang anak. Anak itu punya bapak. Namanya bapak itu mengasihi anak loh saudara. Amin. Amin. Jadi bapak ketika melihat anaknya salah, anaknya barangkali dihajar, anaknya barangkali ditegur. Tetapi identitas anak sebagai anak bapak itu tetap terjadi. Itulah bapak itu sudah mempersiapkan segalanya buat anaknya. Baik masa depannya, apa yang akan terjadi nanti, fasilitas-fasilitas kehidupan anak ini disiapkan oleh bapaknya. Demikian juga Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang penuh kasih, sebab Tuhan yang kita sembah adalah Khalik langit dan bumi. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang proaktif, Tuhan yang positif, Tuhan yang besar. Ia mempersiapkan langkah-langkah orang. Ia mempersiapkan anak-anaknya yang mengasihi Dia. Ia menuntun anak-anaknya di rumput yang hijau dan air yang tenang kapanpun dan dimanapun. Saya terlalu yakin Tuhan menempatkan saudara di muka bumi ini dengan maksud yang baik ketika saudara mencari wajah Tuhan. Amin. Brother and sister, if you always obey to the Lord, Lord Jesus protect you, and Holy Spirit walk to you. If you pray, if you surrender, we believe Lord Jesus answer you. Amen. Jadi itu yang pertama. Yang terakhir saudara-saudara, bagaimana jemaat ini mengalami hidup dalam kasih karunia. Yang pertama saya katakan memprioritaskan Tuhan. Dan yang terakhir yang kedua adalah mengenal Tuhan dengan benar. Di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke 10 di sini dikatakan, yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Mengenal Tuhan, itu yang kedua, saudara-saudara. Saya yakin kita sebagai anak-anak Tuhan tidak cukup hanya mengenal Tuhan. Kita harus lebih dalam lagi. Kita harus memahami firman-Nya. Kita harus merenungkan firman-Nya. Kita harus melakukan firman-Nya dan membagikan firman-Nya. Jadi mengenal Tuhan itu artinya bukan berarti secara lahiriah hanya mengenal Tuhan sepintas selalu. Tapi Tuhan punya maksud lebih daripada itu. Ketika kita mengenal Dia, mengasihi Dia lebih dalam lagi, kita merenungkan firman Allah, kita melakukan firman Allah dengan sungguh-sungguh, mengasihi sesama, mengasihi orang lain,
memberkati orang lain, dan lain-lain sebagainya. Saya yakin ketika saudara sebagai anak mengenal papa dan mama, bagaimana papa mama akan mengasihi saudara kalau saudara hanya mengenal papa mamamu? Namun ketika saudara sebagai anak mendengarkan suara mama, papa, mengenal papa mama, kemudian saudara melakukan apa-apa yang dikehendaki oleh papa mama, saya yakin papa mama itu akan senang dan berbahagia. Demikian juga hidup saudara sebagai anak Tuhan. Ketika saudara mengenal Tuhan dengan baik dan saudara melakukan firman-Nya dengan sungguh-sungguh, menyerahkan hidupmu kepadanya, maka Tuhan tidak tinggal diam. Ia akan menjangkau saudara, Ia akan mengumpulkan saudara, Ia akan menempatkan saudara dalam rumput yang hijau dan air yang tenang. Dan hidupmu saudara-saudara melalui firman-Nya ini, saya yakin hidup Jemaat Muria sungguh-sungguh mengalami terobosan yang baru. Doa-doamu dikabulkan oleh Tuhan. Saudara punya pengharapan yang pasti, dan saudara sungguh-sungguh mengalami mukjizat Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan, firman-Mu yang dan amin. Ketika kami hidup dalam kasih karunia-Mu, sungguh-sungguh kami dibebaskan Tuhan dari segala penderitaan kami. Biarlah kami hidup dalam kasih karunia Tuhan, bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan, berlimpah-limpah dalam kasih karunia Tuhan, sehingga menjadi jemaat yang dewasa rohani. Berkati bangsa dan negara kami. Oh Tuhan, Bapak Presiden, MPR, DPR, pemerintahan yang tertinggi, yang sampai yang terendah, biarlah dalam pertolongan Tuhan, secara khusus Tuhan, virus corona yang terjadi di Indonesia ini, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan hentikan Tuhan. Engkau memberkati seluruh pemerintah yang telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah virus corona ini. Biarlah Tuhan stop virus ini, sehingga seluruh rakyat Indonesia segera Tuhan, yaitu bekerja dengan baik, melakukan aktivitas dengan baik. Perlindungan kepada bangsa dan negara kami terjadi. Terpujilah nama-Mu. Seluruh Bapak Ibu Jemaat Muria sudah diberkati oleh firman-Mu. Ketika kami tinggal dalam Kristus, berakal dalam Kristus, dan hidup dalam kasih karunia Tuhan, maka Tuhan menyertai hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Saudara Bapak Ibu diberkati. Mari saatnya kita akan memberikan persembahan, berikan kepada Tuhan dengan sukacita dan rela hati, maka setiap persembahan kita akan diterima oleh Tuhan. Dan jika saudara memberi, saudara boleh mengirimkan di nomor rekening yang sudah tertera di layar kaca ini. Tuhan Yesus memberkati. Yes, yang menabur dengan air mata pasti akan bersorak-sorak. Haleluya. Hey. Jika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua yang menyaksikan program ini, mari kita akan berdoa syafaat pada saat ini. Ya Tuhan, kami sudah membawa setiap persembahan kami kepadamu. Terimalah setiap persembahan ini jadi kemuliaan bagi nama-Mu, dan semua umat-Mu, sidang jemaat yang sudah memberikan diberkati oleh Tuhan di dalam rumah tangga keluarga mereka, usaha pekerjaan mereka, studi mereka. Oh haleluya, dalam tuntunan dan pemeliharaan Tuhan, di mana berada apa saja yang diperbuatnya menjadi berhasil. Keluar masuknya dalam tuntunan Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Ya Tuhan Yesus, kami mau berdoa saat ini bersyafaat untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau lindungi bangsa kami. Tetap kami percaya bangsa ini ada dalam tangan-Mu. Karena doa-doa setiap orang yang percaya, yang tidak berhenti kami naikkan. Ampunkan bangsa kami. Kami berdamai dengan Tuhan. Oh haleluya, seluruh masyarakat, pemerintah yang ada ya Tuhan, ampuni kami. Dan biarlah Tuhan Engkau selalu menolong bangsa ini, baik di dalam segala segi aspek bangsa ini Tuhan, segi keadilan sosial, kemanusiaan, politik dan lain-lainnya Tuhan. Kau campur tangan pemerintah yang ada sehingga mereka boleh menjadi pemimpin yang senantiasa sungguh-sungguh dengan rendah hati sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk melakukan kepemimpinannya dan dengan baik, dengan hati nurani yang tulus. Mulai dari Bapak Presiden sampai kepada pemimpin yang terendah, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami pun tetap berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang ada di bangsa ini. Tuhan, Engkau memberkati mereka, di mana Engkau telah utus dan tetapkan mereka. Roh-Mu menyertai mereka, Tuh beritakan Injil, selamatkan jiwa-jiwa, bahkan tidak mustahil ke seluruh dunia Tuhan. Untuk haleluya, jiwa-jiwa ini dibawa dalam lumbung Tuhan, diselamatkan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Berkati juga rumah tangga mereka, tidak berkekurangan suatu apapun, sehingga setiap hamba-hamba-Mu pergi melayani-Mu Tuhan, penuh dengan damai sejahtera dan sukacita, sebab Tuhan yang menyertainya. Terima kasih Tuhan. Seluruh sidang jemaat pun diberkati Tuhan. Jika saat ini kami berdoa ada yang sakit Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, kesembuhan terjadi bagi jemaat Moria. Jika di antara mereka ada bimbang dan ragu, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan meneguhkan. Jika di antara jemaat Tuhan ada yang berduka cita, kami berdoa di dalam nama Yesus, penghiburan dalam Roh Kudus turun atas mereka. Dan kami berdoa juga untuk orang-orang tua di jemaat Moria yang lanjut usia. Tuhan lindungi dengan darah-Mu, bungkus mereka Tuhan, supaya di masa tua mereka boleh dekat dengan Tuhan dan menyerahkan hidupnya hanya kepada Tuhan. Ibu janda, bapak-bapak duda, anak yatim dan yatim piatu, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pembelaan, perlindungan Tuhan, kecukupan daripada Tuhan, berkat Tuhan ada menyertai mereka semua. Terima kasih Tuhan. Berkati gembala sidang dan keluarga dalam pelayanan apapun, kami berdoa Tuhan, kesehatan, kekuatan Engkau karuniakan senantiasa. Tudung kemuliaan-Mu ada di atas kepala hamba-Mu dan keluarganya, sehingga mereka dengan senang hati selalu Tuhan untuk siap melayani Engkau, mempersiapkan segala sesuatu, terlebih mempersiapkan diri pribadi untuk Tuhan boleh bertata bekerja, sehingga pelayanan bukan kehendak manusia, bukan kehendak kami, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Maka semua lihat kuasa, semua menikmati mujizat, dan semua bersuka cita. Nama Yesus ditinggikan dan dimuliakan. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa, syafaat dan persembahan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan puji Tuhan, saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita saat pagi hari ini. Mari kita katakan, aku percaya Allah turut bekerja.
in our heart for the freedom that you gave. Yeah, the freedom in our lives. Our lives have been redeemed by the beautiful blood of Christ. So now we come to you. So now we worship